Oke, Mbak, boleh diwakili mungkin? Eh, Pada fase-fase pertama ya, otomatis seorang ibu, orang tua dari pasien yang divonis seperti itu, otomatis kan ingin menutup diri Ya, kayak ya, gitu ya. kan. Terus apa namanya kayak eh, di Nggak luaran percaya gitu diri nggak ya, Mbak percaya ya? diri, nggak Oke. pede kayak gitu. Kalau saran saya dari apa namanya yang saya alami, lebih membuka diri saja. Ya, ya, ya. Apalagi untuk ketemu sama yang sama-sama pejuang kayak Ya, gitu, ya, ya. lebih yang kayak Ya, sharing ya. kayak gitu. Terus apa namanya untuk lebih apa ya, itu tadi membuka diri, Supaya membuka ini ya, apa heeh, namanya, bebannya bebannya tuh minimal. Tidak hanya ya sendiri gitu Ya, ya ya, Mas. betul, nggak ada tidak yang merasa sendiri tersendiri lah ya. ya gitu. Meskipun Beli-beli ini juga awal-awal juga Ya, merasa. sempat saya Nah, itu coba. apa namanya kayak menutup diri, saya tuh sendiri kayak gitu. Ya, ya. Bahkan untuk sosial media pun saya tutup gitu loh. Oh. Jadi nggak bermain sama sekali sosial media seperti itu ya? sampai di fase yang memang saya rasa memang udah saatnya nih saya ngasih tahu keadaan anakku seperti ini. Karena saya tidak ingin apa namanya pertanyaan-pertanyaan, memang banyak orang yang tanya kenapa anaknya kayak gitu. Saya lebih menutup diri untuk tidak menjawab. Jadi Ya, ya. lebih saya buatkan Instagram pada waktu itu Oke, anak ya, saya. ya. Jadi semua orang yang bertanya silahkan lihat sendiri. Saya Oke. tidak ingin menjawab. Oke. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berulang kali dan saya harus menjawab berulang kali, Ya, itu ya, ya. sangat sakit gitu loh. Betul, betul. Ya, jadi kalau saya lebih membuka diri terhadap sharing-sharing sama ibu-ibu yang Oke, sesama sama pejuang, aja ya. terus apa namanya yang udah masa apa namanya pengobatannya lebih tinggi. Jadi Ya. gimana sih ini apa namanya untuk ya melewatinya melewati gimana seperti itu, kayak oke. gitu-gitu. Kalau Banyak yang sharing. lain mungkin Mbak Novita. Kalau saya lebih sama keluarga ya Mas Ya. ya. Yang pertama pasti keluarga, ini terus kemudian saya itu sempat ke psikolog juga sih. Oke. Ya, terus teman-teman saya kan ada yang ustadz-ustadzah gitu Ya, loh ya, ya, saya ya. Kasih undang support gitu ya. Gimana ini kok sampai anak saya gini, apakah ada kesalahan gitu. Oke. Terus dinasehati gini dan semenjak itu dari masukan dari keluarga, dukungan, support dari keluarga, teman, terus saya juga ke psikolog juga, terus sharing sama teman-teman juga, itu alhamdulillah bisa mulai membuka diri saya gitu. Ya. Minimal berarti garis besarnya adalah misalnya ya ada teman-teman yang mengalami hal serupa, lekas-lekas cari apa namanya teman ya untuk Benar sekali, biar apa, tidak merasa sendiri ya, Mas ya. mengurangi beban lah istilahnya. Dan itu sangat-sangat apa namanya positif karena pasti apa dari sharing itu yang lebih dulu menjalani pengobatan akan, nah misalnya seperti Mbak Mimi yang dari Pontianak, misalnya ada dari kota serupa ya Mbak ya, kesini kan misalnya sudah bisa nunjukin oh harus ke rumah singgah ini misalnya gitu. Atau sekarang ada Cahayasa langsung ketemu sama Mbak Dian, Mbak Novita, Mbak ini Mbak ya. Nah kalau yang perantauan ya ini seberapa ini sih Mbak dulu apa namanya kan kesini sendiri dulu atau keluarga juga langsung pindah ke sini? Enggak, sendiri. Saya sama suami dan anak bertiga. Oh ya. Jadi saya sama suami, Ya. sama anak datang ke sini. Bertiga aja Mas. Oke. Iya awalnya. Terus akhirnya suami kan kerja, harus Ya. kerja. Saya memutuskan saya harus berhenti kerja. Oh waktu itu aktif bekerja juga? Iya. Oke. Ya, saya putuskan saya berhenti kerja dan fokus ke anak. Anak, ya. Iya. Jadi berdua sama anak. Oke. Di sini sampai 2 tahun ya. Berarti terakhir 2000 berapa Mbak? Tahun ini. Baru aja? Dari, oh oke oke. Sebelum pandemi itu berarti? Udah. Oh pas Iya. udah ya? Oke. 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 Oke kita cek lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, oh masih ada nih. Oh ini ada yang nyapa ini, Aisyah Lidra, ada yang kenal? Nyapa, Keponakan halo saya. Tante Julia, oh keponakannya ya? Hai. Wah,
Disimak juga keponakannya. Terima kasih ya Aisyah Lidra. Keponakan ya ini ya? Iya, keponakan saya. Dan ada beberapa salam juga dari Tribunas untuk support teman-teman dari Cahaya Asa ya. Oke. Nah Mbak, kita ngobrol soal tadi udah ya pengalaman pribadi. Terus kegiatannya Cahaya Asa selama ini ngapain aja sih? Terus bergeraknya sejauh mana? Pertamanya kan kita terbentuk memang karena pembagian obat ya, maksudnya pengadaan obat. Pengadaan obat ya. Pengadaan obat, lalu kariti itu udah ada 5 kali ya? Kurang lebih 5 ya. 5 kali. Charity. Ya, sebelum pandemi ya. Sebenarnya kita tuh Rutin tiap bulan, tadinya rutin iya, tiap bulan rutin setiap charity. bulan. Cuman karena pandemi, jadi kita off charity dulu karena nggak memungkinkan juga. Kemarin itu juga kita karena pandemi ini kan kita nitip aja ke ini ke ICC ya. Oh, oke. Iya. ICC itu apa? ICC itu instalasi cancer center yang di Sarjito. Sarjito Iya. ya. Oh, maksudnya dari Nitip ada- Penggalangan itu Iya. titipin ke sana Iya, untuk dibagi. iya, Ya, iya. oke. Iya. Itu reguler yang Seperti setiap bulan, ya seperti kemarin kan pandemi yang dicari masker, Ya. kita sediakan masker, Hand sanitizer. hand sanitizer seperti itu untuk anak-anak. Karena di sana. meskipun di sana udah disediain tapi itu butuh Betul, lebih kan banyak. kemarin sempat susah kan Mas ya, Oh, iya, awal-awal iya, pandemi awal-awal, susah iya. banget dan anak-anak yang Sebelum pandemi pun juga wajib masker. wajib Oh, iya. masker. Nah pas pandemi susah kan anak-anak ini kan wajib Malah. harus pakai Oke, kan. ya. Nyarinya susah, makanya Jadi kita ternyata kemarin sediakan. ketika masker susah ya, itu yang melakukan borong massal itu ternyata ada yang lebih membutuhkan sebenarnya. Betul. Jadi sangat ya. Ya, Wajib menggunakan masker itu. oke. Pandemi pun kalau anak kanker mau keluar rumah aja di Harus halaman pakai- itu pakai pakai masker. masker Kalau ya? anak saya ya. Oh. Karena debu, misalnya debu itu bisa ini, karena imunitasnya kan rendah itu. Iya, 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 iya. benar. Sedang dilemahkan kan Iya, karena iya, iya. obat-obat kemo itu mereka kan imun tubuhnya dilemahkan. Dilemahkan Jadi ya, supaya otomatis gampang banget kalau kita yang orang Biasa. biasa infeksi. flu itu kan masih bisa kita ini ya. Kalau anak-anak itu begitu ada yang flu ya dia kena, begitu ada yang batuk dia kena Oh, gitu. gitu ya. Makanya kita tuh kayak yang misalnya satu keluarga nih ada yang flu itu mengungsi gitu loh. Oh, Iya. malah Harus yang Harus Iya. steril. Harus steril. Artinya ini support keluarga juga sangat besar ya, harus saling mengerti lah ya keadaan anaknya. Oke. Nah kita cek lagi. Mbak silakan Mbak diminum lagi. Oke, monggo. Oke, padangnya udah OTW ya. Ada dari Mbak Mirta Noviana, ada yang kenal? Ini. Itu teman saya. Oh Halo, ya, Mirta. ini salut untuk mama-mama katanya Iya, ya. terima Salam. kasih. Terima kasih ya, Iya. Mbak Mirta Noviana. Iya. Dan mungkin barangkali ada pemirsa Tribuners dan yang kenal dengan Cahaya Asa mau support itu sangat terbuka ya Mbak ya. Bisa di narah hubungnya di mana Mbak? Kalau apa? Bisa dihubungi di mana kalau Cahaya Asa? Oh ya. Lewat Instagram kah Lewat atau- Instagram Cahaya Asa Iya. @komunitas Cahaya Asa. Facebook juga ada ya? Ada. Oke, nah mungkin barangkali ada yang terketuk untuk misalnya ada akses nih pembelian obat dan sebagainya. Oh ya, saya mau tanya soal pengadaan obat tadi ya yang akhirnya secara mandiri mengadakan sendiri ya. Nah itu ceritanya seperti apa sih Mbak? Dan obatnya itu kok bisa langka itu gimana? Seperti apa? Kelangkaan itu memang apa ya? Udah kayak tradisi kali ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada lah kelangkaan gitu. Ada fase langka Iya, ada fase langkanya. Mungkin karena impor Iya, kayak iya. gitu. Terus itu kan apa ya? Setiap rumah sakit itu kan beda juga. Ya, Misal di ininya Jakarta ya, apa kosong namanya? nih. Ya, ya. Sini nggak kosong Pengadaan. kayak Oke, gitu loh. oke, Jadi oke. beda-beda Ya, ya. fasenya mereka itu. Mungkin karena pengadaan obatnya mereka juga udah banyak. Ya. Terus akhirnya pasiennya membludak. Mungkin Oke, seperti itu. Kondisinya lain-lain lah ya. Iya, Oke. kayak gitu. Terus akhirnya inisiatif itu gimana tadinya awalnya? Awalnya itu karena memang udah nggak ada ya kosong ini kan. Ya, oke. Terus kita kayak yang berempat ini, ayo gimana ya, yuk kita
ini aja apa namanya beli obat. Lah obatnya ini kan kosong gitu kan. Oke. Terus akhirnya saya ada temen nih di Singapura. Oke. Akhirnya saya minta tolong ke teman saya, tolong dong diiniin, di apa namanya diorderin gitu kan. Oke. Akhirnya alhamdulillah bisa, tapi nggak bisa banyak gitu loh. Iya, Untuk iya, ngirim ke sini tuh nggak bisa banyak karena memang nggak bisa langsung banyak. Jadi memang dua box kayak Oke, gitunya. oke. Pada saat itu kita alhamdulillah juga donasi itu ngalir gitu loh. Oke. Banyak banget orang baik yang memang mensupport Mensupport ya, kita. oke. Jadi pada waktu kita udah gerak dan orang-orang baik itu begitu saja gitu loh, Bermunculan, ya. bermunculan gitu. Jadi kita juga cepet banget pada saat itu kita ya, mereka juga iya gitu loh. Jadi akhirnya tuh langsung ini apa namanya obatnya juga langsung dapat Dapat, dan ya. kita bisa langsung memberikan Oke. itu tadi. Mbak, ini obatnya itu kalau dikonsumsinya ini Ya. untuk yang fase mana sih? Terus resikonya apa kalau nggak minum obat yang langka? Fase maintenance ya. Fase Maintenance itu berarti setelah masa jadi fase berapa? ketiga setelah Berarti induksi, satu, konsolidasi, 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 maintenance. Nah, ya. maintenance ini yang lama durasinya. Oke. Jadi dia ini obat rutin, itu Obat merupakan rutin. obat rutin yang dikonsumsi setiap malam. Setiap malam ya, setiap hari ya. Oke. Resikonya apa kalau ini sampai berhenti? Kan berarti sempat langka itu sempat nggak Betul. konsumsi ya. Resikonya itu untuk apa namanya tidak meminum obatnya itu darahnya. Jadi Jadi hasil obat ini darahnya itu untuk menekan darah. betul menekan Darah darah putih. agar ada di Defisit batas darah. karena anak-anak itu punya batas maksimal minimal dan maksimal Ya, ya, ya. sel awal bukan